Kalau memang ada ancaman, nah ancamannya bagaimana dan siapa. Jadi kalau ada ancaman ini patut nih kita lindungi ya, Pak. Udah informasi penting ada ancaman gitu. LPSK itu hanya terhadap istilahnya terlindung. Saksi korban yang sudah LPSK lindungi itu baru bisa kita cover. Nah, disitulah peran dari si pendamping atau SSK ini. Mereka nantilah yang akan membantu bagaimana memformalkan untuk segera mendapatkan layanan. Kami berharap juga LPSK ini, sosialisasi LPSK ini nggak mandek oleh LPSK, tapi juga sahabat saksi dan korban ini. Selamat bertemu lagi Tribuners, bersama saya Endah Imawati, saya dari Tribun Jatim. Kita sekarang ada di wawancara eksklusif. Seberapa eksklusifnya setelah ini kita sama-sama menyaksikan. Karena dua narasumber kita hari ini benar-benar istimewa. Mereka sengaja datang untuk berbagi informasi. Tentang apa? Nah, ini dia tentangnya. Hari-hari ini kita dicekoi dengan berita-berita kasus yang bertubi-tubi, mau dari melek pagi sampai tidur malam lagi. Kasus yang itu dan ini dan yang lain itu ada di depan mata kita. Nah, di balik kasus itu ada banyak korban, ada banyak saksi yang sebenarnya kita yang membaca dan menyaksikan berita itu kadang-kadang tidak peduli. Nah, ada lembaga yang spesial peduli pada mereka. Ini lembaganya asik banget. Karena apa? Karena hidup penuh manfaat itu benar-benar diterapkan. Nah, lembaganya namanya mungkin ini sangat dekat dengan telinga kita, dengan mata kita, karena beberapa kali disebut lembaga ini, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Nah, kalau sudah dengar seperti itu, ingatan kita pasti pada kasus-kasus yang dekat dengan kita itu. Saya tidak sebut kasusnya karena kita tidak sedang berbicara tentang kasus itu, tapi kita berbicara tentang lembaga yang istimewa ini. Baik, bersama saya ada dua narasumber. Di sini ada Ibu Susilaning Tias. Selamat datang Ibu. Ini Wakil Ketua LPSK. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Sriana. Saya menyebutnya Bapak ya? Mas lah. Mas, oh Mas, harus Mas ini. Kalau Bu Susi, Bu, kalau Mas. Iya, bos soalnya. Mas Sriana ini bisa disebutkan jabatannya, sebutkan sendiri sajalah. Panjang banget soalnya. Iya, saya saat ini di LPSK sebagai Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas. Baik, nah dua narasumber kita ini akan berbagi cerita yang banyak orang belum tahu tentang bagaimana perlindungan terhadap korban dan saksi. Kita kan hanya bisa melihat ada korban, ada saksi, setelah itu kasusnya seperti apa, selesai. Tetapi setelah kasus itu usai ataupun belum usai, maka korban dan saksi ini kan harus tetap terlindungi hidupnya. Nah, inilah peran LPSK. Seperti apa itu? Apa program-programnya? Nah, itu yang harus kita gali dari Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya, mungkin kasus yang tadi disebut itu ini ya membuat LPSK banyak tahu orang, banyak dibicarakan gitu ya. Betul, tetapi apa itu sebenarnya? Kami ini lembaga negara sebenarnya, Mbak Endah. Jadi untuk Tribuners di garis bawah ya, kami ini lembaga negara, jangan sampai salah. Banyak soalnya yang beranggapan bahwa kami ini lembaga swadaya masyarakat, LSM gitu. Jadi lembaga negara independen yang dibiayai oleh APBN. Kami langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, berkaitan dengan itu, maka semua layanan yang dilakukan oleh LPSK adalah gratis. Jadi tidak berbayar seperti itu. Kami memberikan perlindungan, memberikan bantuan, tidak berbayar. Nah, apa sih yang dilakukan oleh LPSK ini gitu ya? Pasti penasaran ya Mbak Endah ya. Jadi ada dua Mbak, perlindungan dan bantuan kepada
korban. Jadi yang pertama itu subjeknya dulu ya. Kita memberikan perlindungan kepada satu kepada saksi, yang kedua kepada ahli, kemudian kepada korban, kepada pelapor, dan kepada saksi pelaku atau justice kolaborator. Yang ini terakhir ramai sekali ya ini ya, dalam seminggu terakhir ini ya, keren lah pokoknya ini justice kolaborator dipikir apa gitu ya, banyak yang nggak paham, tapi karena satu kasus ini jadi semua akhirnya paham apa itu justice kolaborator. Nah kemudian kami memberikan beberapa perlindungan ya, tadi yang saya sampaikan ada perlindungan fisik, terus kemudian ada pengawalan yang fisik ini bisa di rumah aman, bisa pengawalan sampai relokasi misalnya ke tempat yang lebih aman gitu ya, misalnya Mbak Endah jadi saksi kasus penting ini terus kemudian diancam, nah bisa dipindah sampai ke Jakarta misalnya untuk diamankan, bahkan kalau perlu di luar negeri Mbak Endah gitu, cuman kita susah kalau biaya sampai ke luar negeri ya gitu. Terus kalau bantuan kami bisa untuk korban, kami memang kan ini ya, korban ini mengalami penderitaan baik fisik maupun psikisnya, jadi kami bisa berikan bantuan medis kalau memang ada luka, terus kemudian bantuan psikis kalau memang ada trauma, bantuan psikososial ya. Psikososial ini termasuk adalah kalau memang dampak dari kejahatan ini korban mengalami penderitaan yang kemudian mengakibatkan beliau kehilangan pekerjaan misalnya, nah itu bisa kita bantu untuk mencarikan pekerjaan, termasuk modal usaha, termasuk pendidikannya untuk anak-anaknya, sandang, pangan, dan papan, pokoknya lengkap lah ini, paket lengkap gitu ya. Nah terus kemudian di sisi lain juga kami memberikan fasilitasi untuk penghitungan restitusi dan kompensasi. Restitusi itu ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada para korbannya. Nah, kalau yang kompensasi ini hanya tindak pidana tertentu yang korban hanya berhak untuk mendapatkan kompensasi karena dibayarkan oleh negara. Satu adalah korban tindak pidana terorisme, kemudian pelanggaran HAM yang berat, dan terakhir tindak pidana kekerasan seksual, tetapi setelah beberapa hal harus dilampaui gitu ya. Kalau restitusinya nggak bisa, pelakunya nggak bisa membayar, terus kekayaannya sudah tidak bisa lagi asetnya tidak bisa lagi disita gitu. Jadi baru kita sampai kepada kompensasi seperti itu. Nah, LPSK sendiri tentu ya Mbak ya, karena dari pekerjaannya dari Sabang sampai Merauke, tentu LPSK nggak bisa bekerja sendiri. Jadi makanya ada beberapa program yang kita kembangkan untuk supaya LPSK ini banyak teman yang membantu gitu ya. Karena personel LPSK cuma 350 orang. Terus kemudian jangkauan Indonesia itu kan luas sekali, dan kalau kita mau memberikan perlindungan ke Papua aja itu bisa sampai kita tunggu 7 jam dulu lah begitu baru LPSK datang. Jangankan itu ke Surabaya juga nunggu 2 jam dulu gitu kan, nggak bisa cepat. Jadi kami akhirnya kembangkan beberapa program, yaitu adalah satu sahabat saksi dan korban, dan satu lagi program nasional ini kerjasama dengan Bappenas juga, dua-duanya ini kerjasama dengan Bappenas, satunya lagi terkait dengan kekerasan seksual. Seperti itu Mbak. Sahabat saksi korban, SSK ya? Ya, SSK. Apa ini dia? Ruang lingkup gerak dia apa kalau sudah masuk dalam sahabat saksi korban begini? Intinya sih kami ingin menjaring banyak orang, merekrut banyak orang, banyak pihak, gak hanya aparat penegak hukum, gak hanya para aktivis, bahkan ibu rumah tangga misalnya, untuk membantu memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban yang bisa dibantu misalnya gak usah jauh-jauh, misalnya di sekitar kampungnya, bisa bekerja sama dengan LPSK seperti itu. Sederhananya seperti itu sih Mbak. Jadi kita merekrut banyak pihak, banyak orang untuk membantu LPSK untuk memberikan perlindungan pada saksi dan korban. Kalau saya ibu rumah tangga nih, saya kepengen bergabung. Ini bagaimana caranya? Cuman bisa lihat LPSK. Terus ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi pertama daftar dulu dong ke LPSK. Di mana daftarnya? Daftar melalui, ada nanti barcode-nya. Nanti kami juga akan kirim ke
Tribun ini, Tribun Surabaya Jatim ini untuk bagaimana orang mendaftar. Bisa lewat media sosial LPSK, nanti dicari tahu apa saja kegiatannya dan bagaimana bergabung. Nanti ada juga pelatihan-pelatihan yang diberikan. Oh, gitu. Nah, kenapa ini Pak Yana harus menyertai ini? Salah satunya yang paling paham nih soal SSK ini. Oh, gitu. SSK. Apa sebenarnya sih Pak? Saya masih punya bayangan. Saya orang awam, saya orang biasa, Betul. saya orang biasa. Bagaimana mungkin saya bisa berkontribusi? Kalaupun saya mau berkontribusi, bagaimana caranya? Tapi kalau tadi sudah dijelaskan, baik nanti di bawah ini nanti deskripsinya akan saya sertakan lah ya. Iya. Nah, kalau orang awam banget ini Pak Yana, apa sih yang bisa diperbuat supaya bisa terlibat dalam SSK? Iya, makasih Mbak Eda dan Tribuners. Itulah peran penting LPSK. Tadi Ibu Susi selaku Wakil Ketua LPSK sudah menjelaskan secara detail ya bahwa negara hadir ini melalui LPSK ini adalah suatu kemajuan baru dalam sistem hukum pidana kita ya. Kalau kita dulu hanya belajar tentang hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana. Nah sekarang LPSK hadir itu memperhatikan yang namanya hak-haknya saksi dan korban. Nah, karena LPSK punya keterbatasan, disinilah kami mengharapkan bagaimana peran aktif masyarakat. Ketika ada kasus, paling tidak mereka punya kepedulian. Karena peduli, mari kita bergotong royong. LPSK mengajak paling tidak individu, siapapun yang punya kepedulian, ketika ada kasus jangan diam. Mari kita dukung, kita bantu, ada LPSK. Kemudian para penyedia layanan ya, mungkin dengan lembaga psikolog lah, mungkin dengan beberapa lembaga layanan yang lain, termasuk juga adalah penyintas tangguh. Jadi para penyintas dulu menjadi korban sudah menjadi terlindung LPSK sehingga mereka paham. Nah disinilah mereka nanti akan menjadi mitra LPSK dan juga mitra dari para korban. Sehingga bisa mempercepat, kayak Bu Sita disampaikan, mempercepat waktu dan juga biaya Bu ya, karena nggak mungkin lagi kalau hadir dari Jakarta costly. Nah disinilah caranya masyarakat cukup simpel, nanti memang bisa unduh di aplikasi, ada SSK, di situ nanti silahkan daftar. Tentu kami punya mekanisme ya, kami adalah lembaga negara, pakai uang negara, sehingga nanti kami memang benar-benar merekrut individu, orang-orang memang punya kepedulian dan juga kemauan, karena ada voluntarian. Ini adalah sukarelaan bagaimana mereka punya kepedulian. Nah nanti ketika sudah kami didik menjadi sahabat saksi korban, tentu mereka bekerja seolah-olah sebagai personil LPSK, insan LPSK. Jadi mereka walaupun voluntarian, sukarelawan, dalam bekerja LPSK akan menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari memberikan layanan kepada saksi dan korban. Contoh harus transport, ya mungkin harus dibuktikan dengan kwitansi lah, kemudian makan, fotokopi, telekomunikasi. Nah inilah salah satu beberapa benefit lah atau keuntungan ketika menjadi sahabat saksi korban. Juga kami tidak akan mendiamkan, kami juga akan selalu berkoordinasi dalam percepatan terhadap perlindungan saksi dan korban. Begitu Mbak Ina. Anak muda banyak enggak yang kepingin? Ya memang target kita ke semua lapisan masyarakat, terutama anak-anak muda ini kan sebagai generasi milenial diharapkan bagaimana menumbuhkan sifat-sifat kepedulian terhadap lingkungan masyarakat. Kita nggak tahu kasus ini terjadi dan ya kita juga berharap nggak ada kasus ya. Tapi ketika ada kasus, anak muda ini juga harus geraknya cepat gitu loh. Masih banyak energi, masih banyak ide-ide gagasan ini bagaimana caranya. Nah itulah apalagi kalau anak muda masih sekolah ya Mbak Enda ya. Banyak sekali juga tadi disebut kasus kekerasan seksual. Betul. Nah itu banyak terjadi di kalangan anak muda. Di kampus lah, dari sekolah, bahkan di dalam pergaulan. Hati-hati, sekarang ada undang-undang baru yang itu bisa menjerat kalau nggak hati-hati. Nah ketika ada kasus baru ini, undang-undang baru ini juga mereka tahu, oh ketika ada kasus, ini loh tahapannya cara memperjuangkan hak para saksi dan korban ini. Jadi mereka tahu harus kemana sehingga segera diselamatkan, segera disembuhkan, segera dilindungi para saksi dan korban ini. Gitu. Tapi ada enggak, kan ada syaratnya? Iya. Ada syaratnya supaya saya sebagai anggota bagian dari SSK, kemudian saksi dan korban itu seperti apa sih yang berhak dilindungi, kemudian supaya
LPSK juga bisa terjun begitu. Ini loh saksi yang seperti ini, korban yang seperti ini yang seharusnya dilindungi. Ya, mungkin nanti saya jelasin syarat sebagai SSK. Mungkin syarat sebagai saksi korban ranahnya Bu Susi ya, bisa mendetailkan. Ya, untuk syarat menjadi sahabat saksi dan korban, kita nggak seperti syarat cari kerja ya. Kita simple aja. Yang penting yang pertama adalah nggak mau punya ijazah mau tidak. Yang utama adalah punya kemauan, punya kepedulian. Nah, disinilah kemudian mereka tentu punya bagaimana nilai-nilai pemahaman tentang terhadap hak asasi manusia ya, tentang kalau yang teknis hukum nanti kita bisa kasih pelatihan tadi. Nah, disinilah mereka tinggal mendaftar, kemudian ya tentu tidak pernah terlibat dalam tindak pidana ya. Kalau pelaku nggak mungkin kita akan jadikan sahabat saksi korban, ya, enggak. Kita memang benar-benar orang yang benar-benar punya kepedulian terhadap hal. Nah, disinilah kemudian nanti kami akan filter, kemudian kami akan didik dan kami akan memberi semacam tanda lah bahwa mereka ini adalah bagian dari LPSK. Nah, mungkin kalau syarat untuk jadi saksi korban, nah mungkin ranahnya Bu Susi gitu. Kapan saya bisa dianggap sebagai korban yang harus diopeni oleh LPSK? Jangan-jangan korban perasaan. Jadi kalau saksi dan korban yang kenapa bisa gimana syaratnya bisa dilindungi gitu. Yang pasti ada proses penegakan hukum pidananya, Mbak. Karena perlindungan saksi dan korban itu memang dalam rangka untuk proses penegakan hukum pidana. Nah, yang kedua adalah bahwa mereka memiliki informasi penting untuk mengungkap kejahatan. Jangan sampai yang sebenarnya nggak tahu tapi pura-pura tahu gitu, atau pura-pura sebenarnya tahu tapi pura-pura nggak tahu, ini yang sebenarnya harus digali gitu ya gitu. Jadi itu syarat utama harus punya informasi penting. Yang kedua, kalau memang ada ancaman, nah ancamannya bagaimana dan siapa. Jadi kalau ada ancaman ini patut nih kita lindungi ya, Pak. Udah informasi penting, ada ancaman gitu. Yang berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah mereka ini adalah dalam saksi dan korban dalam kasus-kasus tertentu. Ada kasus terorisme, pelanggaran HAM yang berat, narkotika, kemudian perdagangan orang, pencucian uang, korupsi, kemudian narkotika, terus penganiayaan, penyiksaan, dan kasus dan tindak pidana lainnya yang saksi dan korbannya dalam kondisi terancam jiwanya, seperti itu. Jadi kalau mereka ini adalah saksi dan korban untuk kasus-kasus tersebut, maka kami bisa memberikan perlindungan. Nah, yang berikutnya lagi adalah kalau memang mereka ini korban ya, kami juga perlu mengecek soal kondisi psikisnya, kondisi medisnya gitu seperti apa. Itu sebabnya dalam kasus yang kemarin kita perlu melakukan asesmen gitu ya. Nah, asesmen psikologis karena penting bagi kami untuk mendapatkan informasi. Jangan sampai kemudian kita memberikan konseling psikologis, bantuan medisnya salah sasaran atau gak tepat gitu loh intinya. Nah, terakhir Mbak, itu ada track record gitu. Track record orang yang kita lindungi. Nah, pernah nih kami kami galau nih. Ini orang punya informasi penting, terus kemudian dia kasusnya kasus korupsi gitu kan. Ada ancaman belum tahu, kita belum jelas. Nah, tetapi track recordnya dia malah mengancam saksi-saksi yang lainnya, susah kita memberikan perlindungan. Jadi akhirnya karena track recordnya begitu dan sering melakukan tindak pidana lainnya yang mengatur tindak pidana lainnya, akhirnya kita menolak lah permohonan perlindungan dari saksi tersebut gitu. Kalau disebut permohonan berarti teman-teman LPSK tidak mencari. Ada dua. Jadi yang pertama bisa melakukan permohonan. Jadi ada yang saksi korbannya bisa melakukan permohonan, termasuk aparat penegak hukum juga bisa melakukan permohonan. Tapi ada juga kita bisa melakukan proaktif. Kapan itu? Ya, misalnya kayak waktu bom Surabaya, yang ada 3 itu kita proaktif ke Surabaya. Nah, kita temuin para korban, kita mencari para korbannya untuk kita sampaikan, memastikan kondisinya dan kemudian memfasilitasi, membiayai untuk medisnya pada saat itu. Karena itu juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme ya, anti terorisme, bahwa sesaat setelah kejadian korban harus mendapatkan bantuan medis. Nah, di sisi lain di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kita dijamin untuk dapat melakukan proaktif itu. Nah,
Ada juga yang dalam kondisi saksinya memang benar-benar terancam, Mbak. Jadi ini ada saksi ini terancam terus memang benar harus segera diamankan oleh LPSK. LPSK bisa langsung proaktif menawarkan perlindungan. Ada juga dalam kondisi yang memang kita pernah menemui ada korban yang sangat terpuruk ya, membutuhkan biaya dan sebagainya, kondisi medisnya ya. Nah, kita melakukan proaktif terus ada ancamannya. Ya udah, kita pergi seperti kasus terakhir yang penembakan istri TNI kan. Nah, itu kan kami lakukan proaktif seperti itu, Mbak. Perlindungannya sampai seberapa jauh, seberapa banyak, seberapa lama? Waduh, ini pertanyaan berat nih jawabannya. Jadi kalau berapa banyak tergantung bagaimana kasusnya, bagaimana kebutuhan dari terlindung tersebut. Misalnya kalau memang ada ancaman, kita kasih perlindungan fisik. Itu bisa di rumah aman, bisa juga kita tempatkan pengamanan di rumahnya selama 24 jam kemana-mana dikawal lah gitu ya. Terus ada juga yang hanya pendampingan atau pengawalan pada saat persidangan. Jadi ini kita pertimbangkan. Jadi semua kasus tidak sama. Kita pertimbangkan semua dari segi ancaman dan kasusnya itu sendiri. Nah, termasuk juga bantuan. Tidak semua korban kita kasih bantuan medis ya. Belum tentu nggak butuh medis gitu ya. Belum tentu, bisa jadi hanya butuh psikologi gitu kan. Misalnya seperti itu. Nah, berapa lama sih gitu. Nah, ini semua kami biasanya memberikan perlindungan itu terkait pertama kali akan memberikan dalam waktu jangka 6 bulan. Nah, kalau sampai dengan jangka waktu 6 bulan ini masih diperlukan perlindungan karena masih ada ancaman, terus kondisi medisnya masih membutuhkan perawatan, psikologisnya juga masih membutuhkan perawatan, maka kami perpanjang. Nah, ada juga yang kasusnya sudah selesai nih. Nah, kita selesai karena sudah tidak ada lagi ancaman. Tapi ada beberapa kasusnya sudah diputus nih pengadilan, sudah inkrah. Tapi karena masih butuh perlindungan, masih ada ancaman, ya kami teruskan terus sampai memang yang bersangkutan ini saksinya ini atau korbannya ini atau pelapornya ini benar-benar aman, seperti itu. Masing-masing kasus beda penanganan. Iya, tergantung kasusnya, Mbak. Gitu. Ada enggak, Mas Yana? Ya. Kasus lama tapi tetap dibantu sampai saat ini. Iya, memang durasi itu nanti kan kita punya mekanisme ya, pimpinan salah satunya Bu Susi inilah yang bisa menentukan kapan pelindungan itu dimulai dan berakhir. Nah, tentu ketika berakhir ini juga kita mendasarkan pada ahli ya. Seumpama tadi yang Ibu Susi sebut ada bantuan medis. Ya. Nah, berapa lama orang ini harus membutuhkan bantuan medis? Itu harus ada surat keterangan dari dokter ya Bu Susi ya. Ya, dokterlah yang menyatakan, jadi bukan LPSK. Jadi kita semua menggantungkan juga pada ahlinya. Nah, ketika dokter mengatakan, oh ini masih butuh perawatan, let's say sekian tahun. Ya sekian tahun itulah LPSK bertanggung jawab terhadap lamanya memberikan perlindungan. Termasuk juga yang psikolog ya Bu ya, itu juga tergantung hasil asesmen psikolog. Nah, berapa lama Bu Susi yang nangani langsung ini? Mungkin di Malang itu sampai berapa tahun Bu? Ya, udah lama. 8 tahunan ya, itu sampai lebih itu. Karena memang urgensinya itulah yang penting. Jadi ini situasional tergantung selain analisis kebutuhan dokter dan juga psikolog, termasuk juga LPSK menyatakan keamanan ini sampai berapa lama. Jadi tergantung pimpinan LPSK dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK memutuskan. Misalnya ini Pak Yana, kasus lama banget, tapi orang masih tetap ingat. Kasus tahun 65. Ya. Korbannya masih ada kan? Oh, banyak. Mbah itu masih banyak. Apakah itu termasuk yang di cover oleh teman-teman LPSK? Mana Bu Susi mau jelasin ya? Jadi sepanjang mereka ditetapkan sebagai korban oleh Komnas HAM, maka kita biayai medisnya dan psikologisnya jika butuh. Nah, terakhir ada mbah-mbah dan anaknya atau cucunya itu menginginkan adanya pelatihan usaha ya. Jadi mereka akan mengembangkan keterampilannya untuk membuka usaha. Misalnya waktu itu servis AC kita fasilitasi ya supaya mereka juga mandiri gitu. Terus ada juga cukur rambut ya, barbershop gitu ya. Gitu-gitu yang kami bantu mereka seperti itu. Jawa Timur nggak terlalu banyak sih kalau yang pelanggaran HAM yang berat itu. Yang banyak memang di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah dan Jogja. Jawa Tengah dan Jogja. Apakah itu
itu yang membuat Jawa Timur tidak punya perwakilan. Apa namanya perwakilan? Ya. Perwakilan di daerah. Yang di Kantor Jogja kan ada. perwakilan, ya. Ya, Jogja. Di Jawa Timur beda. belum ada. Apa pertimbangannya? Kita sudah mengajukan, Mbak, Oke. yang pasti dengan ke Menpan, tapi belum dapat izin. Itu Oh. bahkan sebenarnya sudah ada, Mas Yana ya, Ya. kantor yang diberikan oleh pemerintah kota kalau nggak salah, pemerintah kota Surabaya. Nah, ada yang sudah menyediakan atau Pemprov ya, saya lupa. Pemprov. Bu. Pemprov ya, Jadi kita Pemprov malahan. minta ke gubernur sudah disediakan tempat, tapi kan lembaga negara ini kan harus ada izin prinsip dari Kemenpan RB. Walaupun Pemda udah nyiapin tempat, kalau belum ada izin prinsip kita belum bisa membuka secara formal karena itu adalah mekanisme di birokrasi pemerintahan. Soalnya saya bayangkan begini, ini belajar dari kasus di Jawa Timur yang ada 2 yang Ya cukup menarik perhatian lah. Tahu lah. membuat prihatin gitu ya. Nah, itu kan kalau misalnya menunggu dari Jakarta atau menunggu dari Jogja, itu tadi berapa lama? Kemudian SSK belum efektif. Belum efektif. Nah, kalau ada kasus semacam itu, ini masih di Jawa ini, Ya. masih di Jawa. Ini di luar Jawa kan pasti banyak. Iya. Itu apakah SSK ini nanti akan dihitung efektif, Mas Yana? Ya, itulah salah satu pertimbangan bagaimana aksesibilitas, kemudahan bagi masyarakat, terutama saksi korban ini untuk mendapatkan keadilan. Nah, itulah peran dari kepedulian masyarakat setempat ketika ada korban ini, bagaimana mempercepat penanganannya. Tadi Bu Susi menjelaskan ketika jadi saksi itu tidak serta-merta, tetapi ada yang namanya syarat formal. Nah, paling tidak sebelum ke LPSK, biar nanti proses lebih cepat, sahabat saksi korban ini akan memfasilitasi, ayo kita lapor ke polisi dulu. Itu sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan ke LPSK. Nah, kemudian ketika kemudian kondisi korban ini mengalami luka, Mbak Endah, itu BPS tidak mengcover biaya kesehatan. Ya. Akhirnya banyak yang mengaju ke LPSK Bu ya, bahkan rumah sakit pun juga klaim ke LPSK gitu. Nah, LPSK itu hanya terhadap istilahnya terlindung. Saksi korban yang sudah LPSK lindungi itu baru bisa kita cover. Nah, disitulah peran dari si pendamping atau SSK ini, mereka nantilah yang akan membantu bagaimana memformalkan untuk segera mendapatkan layanan. Jadi nggak perlu nanti istilahnya menunggu tim dari LPSK, tahapan awal bisa dilakukan oleh sahabat saksi korban. Kemudian setelah ngirim pun juga teman-teman saya nggak harus ke Jakarta ya Bu ya, cukup dengan kirim by WA, by email. Nah setelah putusan diterima, nanti yang menjalankan Pama harus ke sidang nih. Ya tetap cukup teman-teman SSK mendampingi ke pengadilan atau ketika dipanggil jaksa mereka yang mendampingi ke jaksa. Bahkan kalau ke rumah sakit, kalau korban nggak bisa kemana-mana itu mungkin perlu bantuan, mereka lah yang mendampingi. Nah itu yang saya katakan tadi, biaya ke rumah sakit kami cover termasuk biaya dasar uang makan juga kami cover. Jadi itulah salah satu pertimbangan untuk percepatan. Jadi tanpa harus menunggu tim LPSK di Jakarta yang cukup jauh, sahabat saksi korban ini punya tugas mulia bagaimana mempercepat ketika ada korban langsung sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Ini yang belum banyak orang tahu. Itulah Posisi lembaga ini seperti apa? Ternyata di balik kasus itu ada gunung es yang harus diopeni begitu loh ya. Karena secara psikologis iya, secara ekonomi iya. Semuanya harus di-cover dan ada lembaga ini. Nah, ini yang wajib disosialisasikan. Iya. Sosialisasi seperti apa sih yang sebenarnya selama ini sudah dilakukan? Orang jadi enggak usah kaget-kaget. Oh ternyata ada tuh lembaga ini. Ada tuh lembaga yang upahmu besar di surga begitu loh. Amin. Ya mungkin nanti sosialisasi karena Bu Sisi itu lebih lama di LPSK daripada saya apa yang sudah lakukan. Tapi paling tidak inilah ketika menyampaikan permohonan tadi ya, APH pun juga banyak yang nggak paham gitu. Sosialisasi ini penting. Selain korban, masyarakat juga APH ini juga kurang memahami. Itulah juga LPSK punya peran bagaimana APH ini kita itu adalah sebenarnya mitra.
kita bersinergi itu. Karena tadi Ibu Susi bilang kayak LSM. Jadi ketika APH itu datang itu kesannya kita ngerecokin. Oh tidak. Iya. Justru kita tuh dalam pihak yang sama. Mari saling memperkuat. Nah sosialisasi seperti apa Bu Susi lah yang lebih lama, lebih paham gitu lah. Iya, nah termasuk kasus yang kemarin itu, Ya. itu salah satu sosialisasi gratis ya dari LPSK. Karena terus terang dari tahun ke tahun kami memang melakukan sosialisasi dengan diskusi, seminar dan sebagainya. Nggak efektif Bu, Tapi ya. nggak efektif gitu ya. Jadi karena kami juga nggak mungkin menjangkau semua dengan cara seminar dan FGD gitu ya. Nah beberapa kali kami mencoba untuk seperti ini ya Mbak di radio, Ya, terus kemudian di televisi. Tapi itu kan nggak semua orang juga ya misalnya di kota ini aja yang tahu. Tapi yang lainnya belum tentu mendengar siaran radio gitu ya. Atau kemudian televisi, tidak semua sekarang kan pada internet gitu ya. Nah kita cobalah dengan pakai YouTube dan sebagainya gitu ya, pakai Instagram gitu. Tapi ya sekali lagi itu nggak mudah, tidak semua orang mengetahui LPSK. Tetapi kan begini Mbak, tak kenal maka tak sayang. Orang kalau belum kenal itu nggak sayang, tapi kalau sekali kenal LPSK langsung sayang. Bahkan sampai mantan-mantan terlindung itu masih komunikasi dengan LPSK, masih intens, masih kasih support. Wah, saya melihat LPSK banyak disorot kasus itu gitu ya. Jadi terus kemudian bravo LPSK seperti itu. Bahkan itu pun nyampe gitu ya, pesan-pesan itu sampai ada salah satu tokoh yang pernah kita lindungi gitu ya. Nah beliau juga polisi ya, mantan jenderal. Nah beliau juga ini sampaikan bahwa LPSK harus melindungi gitu ya, seolah-olah pesan khusus ya bahwa LPSK harus bergerak gitu. Jadi kami agak GR, waduh beliau sampaikan itu. Jadi selama ini berarti apresiasi dengan yang sudah dilakukan. Jadi kami berharap juga LPSK ini, sosialisasi LPSK ini nggak mandek oleh LPSK, tapi juga sahabat saksi dan korban ini gitu untuk membantu. Oh ya Mbak, satu lagi sahabat saksi korban tuh wartawan bisa loh, jurnalis bisa loh. Jadi harapannya kan teman-teman jurnalis juga memperkenalkan LPSK dengan khalayak yang misalnya saksi korban yang butuh perlindungan dan sebagainya. Siap. Tribuners ini juga penting loh. Betul. Kalau selama ini berarti bekerja dalam senyap gitu ya? Betul Mbak, karena banyak hal yang rahasia, sehingga itu kenapa kemudian banyak orang nggak kenal. Dan karena kami juga kemudian kan nggak bisa ngomong di publik ya, bahwa seseorang ini kita lindungi, wah bisa mati kalau begitu, baik kitanya maupun terlindungnya gitu. Jadi kami nggak mau konyol itu. Baik. Wah, terima kasih banyak. Ini apalagi aktivitas program-program ke depan, apalagi ini Mas Yana, terutama kalau untuk anak-anak muda lah. Ya, itulah melalui kegiatan ini kita berharap besok ya Bu Susi ya, kita akan ada semacam kegiatan sarasehan budaya sahabat saksi dan korban di Gedung Pemuda di Surabaya. Nah itulah kita mengundang cukup banyak lah berbagai lapisan masyarakat. Ya silakan hadir supaya nanti lebih paham tentang apa itu LPSK dan juga apa itu sahabat saksi dan korban. Sehingga melalui forum ini kita berharap para tribuners ya nanti silakan mau datang secara langsung, juga ada di live streaming, atau nanti yang sudah mulai bergerak hatinya, silakan download di aplikasi itu sahabat saksi dan korban. Nanti juga ada barcode kalau datangnya langsung, silakan nanti bisa langsung di scan, langsung mengisi. Yang kalau datang langsung nanti akan ada hadiah Bu Susi ya Mbak ya, ada hadiahnya. Jadi biar penasaran, silakan datang besok, kita tunggu gitu Mbak. Selain membuka tiket ke surga ini. Oh betul sekali. Selain membuka tiket ke surga, sebenarnya apa yang ingin dipegang atau diraih dari anak-anak muda ini di SSK? Ya, sebenarnya yang kita harapkan tujuan dari SSK ini pertama, ketika ada korban, ada saksi, anak-anak muda ini tahu harus berbuat apa. Tolong kepedulian jiwa-jiwa kemanusiaan kita dimunculkan kembali. Karena dengan cara-cara inilah mereka akan punya bagaimana kepedulian terhadap sesama. Sifat-sifat ego disingkirkan, jadi mereka tahu harus bergerak kemana. Nah dengan cara inilah kemudian nanti akan menjadi bola salju bahwa semua orang akhirnya ketika ada korban udah tahu saluran-saluran apa yang harus dilakukan. Apalagi kita lihat tindak pidana ini kan
kapan saja di mana saja, kita nggak tahu kapan terjadi, tapi bisa saja terjadi juga terhadap diri kita dan tetangga kita maupun saudara-saudara kita. Nah, disinilah peran pentingnya. Kita berharap mari anak-anak muda, kalian itu adalah para penerus bangsa, dan juga selamatkanlah ketika ada korban SARS ini melalui tangan-tangan dan juga pemikiran dari anak-anak muda ini. Gitu. Oke. Mulainya pasti sulit, Betul. tapi buahnya luar biasa nanti. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Susi, Mas Yana. Ya. Sampai bertemu nanti di acara apa namanya? Sarasehan Budaya, Sarasehan Budaya, Sahabat Saksi, dan Korban. Baik, sama-sama kita akan datang ke sana. Yang punya waktu, yang punya kesempatan, Dan ada makan yang pasti ya. makan-makan khas bareng. Surabayanan. Mulai pukul Pukul 5 sore sudah dibuka untuk registrasi. 5 sore sudah dibuka untuk registrasi, sambil ya Makan. menghabiskan waktu sebentar lah di sana. Kita mengasah apa ya? Mengasah diri kita supaya peduli lingkungan, peduli sesama. Nggak gampang, tapi memang harus dimulai dari yang kecil-kecil. Iya, nek duduk awake dhewe sapa maneh ya, Itulah. Mbak. Wah, itu slogannya. Tapi kadang-kadang saya ngeri loh. Saya sudah mau nutup tapi kemudian saya ingat, kadang-kadang saya ngeri. Kalau urusannya dengan korban dan saksi, itu kan dekat sama nyawa begitu loh. Ada enggak pengalaman mendekati nyawa yang berdesing-desing begitu? Kalau sampai tembak menembak sih Enggak sih, ya berdesing-desing maksud saya. Kalau kejar-kejaran di tol, terus umpet-umpetan, ya pernah kita rasakan itu gitu. Harus pindah-pindah, relokasi cepet-cepet segala macam, harus menyembunyikan saksi gitu ya, harus make up saksi supaya nggak ketahuan, dress up segala macam itu sudah pernah kita lakukan semua. Jangan-jangan itu malah membuat teman-teman minder atau kederduluan sebelum daftar. Enggak lah. Enggak. Karena ada banyak kasus di sekitar kita yang kita harus peduli. Iya. Itu tadi yang saya ingat di kampus. Oh, kampus itu tempat orang belajar, tempat orang berkumpul, dan tempat banyak kasus pasti. Iya. Baik, Tribuners, ini bincang-bincang kita. Minta maaf kalau saya akhiri sampai di sini dulu. Pasti suatu saat kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman LPSK, dengan teman-teman SSK. Nah, dengan program-programnya yang lain, kemudian sudah pasti itu akan membuat semua orang terbuka matanya. Di balik kasus ada lembaga yang bersedia melindungi korban dan saksi. Baik, selamat apa ya? Saya tidak ingin meninggalkan Tribuner soalnya. Sampai Selamat bertemu bergabung. lagi. Selamat bergabung di SSK. Saya mau daftar enggak ya? Umur saya sudah segini. Oh, nggak kenal umur. Oh, nggak kenal umur. Oh, ternyata nggak Yang kenal penting umur. peduli aja. Baik. Kenal umur dan prestasi. Kita peduli, kita lindungi. Oke, kita peduli. Saya kok jadi ingat Peduli lindungi. peduli lindungi. Enggak lah, ya, tidak peduli usia. Silakan kita mulai mengasah diri sampai bertemu lagi.